Selamat datang di YouTube channel di Official Auto, dan ini adalah hari peluncuran dari new Honda Vario. Sekarang pakai label Evo dan kita sebut sebagai Honda Vario Evo 160. Kita lihat apa aja ubahan yang ada pada motor skutik ini. Pertama-tama kita informasi dulu untuk harganya. Ada 3 varian, pertama ada CBS, lalu CBS Nitro, dan juga yang ABS. Start dari 28 jutaan sampai 31 juta. Infonya teman-teman bisa lihat di bagian sini. Sekarang kita lihat yuk, apa aja ubahan yang memang ada di new Honda Vario 160 yang sekarang berlabel Evo. Jadi ini adalah bukan status all new, tapi ini adalah versi penyegaran, bisa dibilang facelift dari Honda Vario 160 yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2022. Yuk! Ya, jadi ini adalah varian yang ABS-nya tentu dibuat lebih lengkap, lebih mahal karena memang fitur-fiturnya dibuat berbeda. Terutama kehadiran teknologi ABS dan juga ada pengereman cakram di bagian belakangnya. Bisa dibilang ubahannya adalah minor, estetika doang di bagian desain, tapi ini berhasil ngebuat tampilan terutama di bagian depan dari Honda Vario Evo 160 ini kelihatan berbeda dibandingkan Vario sebelumnya. Pertama adalah di bagian ubahan sayap sebelah sini. Sekarang udah nggak ada bodi kasar gitu ya. Sekarang dibuat lebih lancip dan juga ada penambahan aksen-aksen karbon yang lebih mendominasi. Lebih banyak di bagian bodi-bodi, terutama di bagian depan dari Honda Vario Evo 160. Di bagian sini, depan juga, dan juga sampai ke bagian batoknya ini ada aksen-aksen karbonnya. Jadi memang Evo ini Honda bilang adalah evolusi kepada bagian desain dan juga aerodinamika yang jadi fokus ubahan di Honda Vario Evo 160. Tetap menggunakan penerangan full LED, headlamp, ada lampu di atas sebagai pemanis, dan juga lampu sennya serta lampu stop lampnya yang desainnya masih sama, tapi ada perubahan di bagian behelnya. Lebih runcing-runcing, jadi serasi sama desain yang memang ada sporty di Honda Vario Evo 160 ini. Buat teman-teman yang berharap suspensi ganda, jadi nggak ada di Honda Vario Evo 160 ini. Tetap pakai suspensi tunggal di bagian sebelah kiri dan juga suspensi teleskopik di bagian depan. Decknya masih rata. Poin plusnya adalah bisa bawa barang lebih banyak. Ditambah juga kedapatan hook di bagian deck sini. Jadi ini bisa lebih praktis, lebih fleksibel buat teman-teman bawa barang, cantolin di sini, taruh deh barangnya di sini. Dan juga kedapatan fitur kepraktisan berkendara. Ataupun buat teman-teman ojol gitu ya, ini bisa ngecas smartphone-nya bisa lebih mudah karena ada USB port tipe C dan juga penyimpanan dalam kompartemen tertutup. Jadi ketika ngecas ini bisa lebih aman, terhindar dari panas ataupun juga terhindar dari air hujan. Peleknya masih sama teman-teman, desainnya nggak berubah, lalu juga profil bannya juga identik ya seperti di Vario 160 sebelumnya. Dia pakai ukuran 100/80 ring 14 dan juga 110/70 ring 14 di bagian roda belakangnya. Seperti ini bagian desain sampingnya. Jadi sekarang lebih main di warna, terutama ini warna menarik ya, warna baru seperti warna ungu, hanya ada di varian ABS aja. Lalu ada emblem tanpa ada stripping, ngebuat tampilannya lebih elegan. Jadi seperti saya bilang ya, aksen-aksen karbonnya itu memang banyak banget. Di bagian depan ada, panel meternya ada, dashboard di sini juga ada, sampai ke bagian deck tengah dan juga mengular sampai ke bagian belakang, ke bagian buntutnya. Panel meternya masih sama, speedometernya dia masih pakai LCD digital, kalau orang-orang bilang tuh huruf di kalkulator. Jadi seperti itu, tapi cukup lengkap ya. Speedometer ada, lalu juga jam, indikator bensin, sampai dengan average consumption, dan indikator-indikator fungsi dari motor ini kayak ABS, lampu sen, lampu jauh, lampu dekat, radiator ini bisa dipantau di panel meternya. Meskipun kecil, tapi kelihatan informatif ditawarkan oleh speedometer di Honda Vario Evo 160. Jadi memang ini motor skutik yang bisa dibilang desainnya tuh compact, slim-slim gitu, tapi dia tetap mempertahankan kemampuan angkut barang yang cukup baik ya. Di sini ada penyimpanan, lalu juga tadi seperti saya bilang ada penyimpanan tertutup di sini dengan USB port dan juga penyimpanan utama di bawah bagasinya. Ini 18 liter, jadi teman-teman bisa manfaatin untuk nyimpen helm open face pasti masuk, lalu juga jas hujan, dan juga kapasitas tangkinya tetap sama di 5,5 liter aja. Jadi seperti saya bilang tadi di awal, untuk teknis performa itu masih sama, masih pakai sasis yang sama, ESAF, lalu juga suspensi sama, termasuk di bagian jantung mekanisnya. Dia masih pakai mesin 156,9 cc, tapi dibutuhin sama Honda ya, di 160 cc, 4 katut pendingin cairan yang tenaganya di 15,1 HP, dan ada peningkatan di torsinya, naik sekitar 0,2 Nm atau jadi sekarang 14 Nm.
Kenaikan ini karena ada ubahan ataupun settingan baru di bagian ECU-nya yang ngebuat torsinya sekarang makin lebih besar 14 Nm. Mesinnya ada kebukti memang irit lalu juga cukup responsif ya karena dia akselerasinya dari 0 ke 100 km per jam cukup sekitar 11,9 detik lalu juga punya average consumption di 46 km lebih. Ya, mesin ini memang cukup bandel soal performa dan juga efisiensi bahan bakar. Jadi efisiensi bahan bakarnya klaim dari Honda itu ada di 46,9 km per liter, lalu top speednya di 109 km per jam, dan akselerasi dari 0 ke 200 meter itu cukup 11,9 detik aja. Jadi imbang nih antara performa dan juga tawaran efisiensi bahan bakar yang dimiliki Honda Vario Evo 160. Lagi-lagi mesinnya sama, jadi nggak ada berubah dibandingkan Honda Vario 160 generasi pertama yang meluncur di tahun 2022. Ya kurang lebih juga fitur-fiturnya masih sama ya seperti di Honda Vario sebelumnya. Tadi dapat speedometer digital, lalu juga untuk semua varian dari Honda Vario Evo sekarang sudah berbekal dengan fitur keamanan keyless dengan remote ensure back system. Lalu juga dapat idling stop ya untuk varian ini, dan fitur-fitur selanjutnya ataupun fitur-fitur lainnya kurang lebih masih sama, serupa seperti Honda Vario yang sebelumnya. Dan juga warna baru nih, kayak di ABS dapat glossy purple, ada ultimate white ride, matte white, dan matte black. Sementara varian CBS dapat white ride dan juga blue lime. Dan varian tengah CBS Nitro kedapatan grey lime serta black red. Jadi sekarang kita langsung coba aja nih Honda Vario Evo 160 di fasilitas safety riding milik AM. Kita rasain apa perbedaan dibandingkan Vario 160 sebelumnya, terutama di bagian performa. Ada naik 0,2 Nm untuk torsinya. Oke, sekarang kita akan cobain new Honda Vario Evo 160. Kebetulan kita pakai yang varian paling tertingginya, ini adalah yang varian ABS. Oke, pertama adalah ini motor handlingnya masih sama seperti di Honda Vario sebelumnya. Enteng, lincah, agile sekali. Karena memang dia pakai komposisi sasis dari ESAF ya. Yang memang benefit itu adalah kebobotnya yang kereduksi sangat banyak, sangat besar dibandingkan rangka konvensional. Bikin Honda Vario Evo 160 ini kerasa enteng. Sekarang kita cobain top speednya. Iya, jadi ini berasa untuk peningkatan performanya terutama untuk akselerasi awal. Jadi ketika kita buka gasnya, ini torsinya kerasa lebih signifikan karena memang ada peningkatan di 0,2 Nm. Jadi 14 Nm. Tenaga masih sama sekitar 13,1 kW atau di 15,1 horsepower. Dan juga kubikasnya masih di 156,9 cc, 4 katup, pendingin cairan. Performanya ini meyakinkan ya untuk motor Scutik Vario 160 ini. Handlingnya tuh bikin percaya diri gitu, berasa presisi. Jadi untuk ngeliak-liuk kiri kanan itu nggak berasa ataupun nggak takut kayak jatuh. Posisi duduknya kerasa nyaman. Memang dia agak sedikit rendah, jadi memang agak bungkuk dikit, tapi masih dapat postur ataupun segitiga berkendara yang bagus. Ketika simulasi di perkotaan, stop and go sih akan kerasa enak ya. Jadi ketika kita buka gasnya, ini nggak berasa berat di bawah. Jadi linear memang, jadi dari bawah, tengah, atas, kerasa stabil untuk output dari tenaga dan torsinya. Handlingnya sih, set. Ya, jadi gitu first ride sama nih Honda Vario Evo 160 yang boleh dibilang juga tipe faceliftnya. Overall rasa berkendaranya masih sama kayak Vario 160 lama, baik dari posisi duduk, posisi berkendara, dan handlingnya. Performa mesin kurang lebih juga mirip-mirip, tapi memang ada perbedaan di tarikan awal jadi kerasa lebih padat dan responsif karena ada kenaikan torsinya. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah Vario Evo 160 ini menarik buat dibeli? Coba kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar ya.